Hai, jumpa lagi dengan seri belajar BIO. Belajar biologi itu oke, bersama Memlis. Masih tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan materi katabolisme part yang ketiga. Saat ini kita akan pelajari tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Yuk kita simak. Pada tahapan respirasi aerob ada 4 tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat rantai transport elektron. Untuk tahapan pertama glikolisis kita sudah pelajari di video pertemuan sebelumnya. Dan untuk video kali ini kita akan bahas tahap yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, dan tahap yang ketiga, siklus Krebs. Mari kita simak. Tahapan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, merupakan reaksi di antara glikolisis dan siklus Krebs. Masih ingat ya, siklus glikolisis menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah, asam pirufat ini akan dirubah menjadi asetil koenzim A. Karena kiri dan kanan ini sama ya, jadi nanti dihasilkan 2 molekul asetil koenzim A dan dihasilkan NADH. Lalu dibutuhkan koenzim A dan mengeluarkan CO2. Jadi di sini dihasilkan 2 NADH. Ingat ya. Nah, selanjutnya bila kita rangkumkan apa yang terjadi di reaksi dekarboksilasi oksidatif, dibutuhkan 2 asam pirufat dari glikolisis ya. 2 NAD plus dan 2 koenzim A. Sedangkan dari dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH, 2 asetil koenzim A, dan 2 CO2. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. 2 molekul asetil koenzim A dari dekarboksilasi oksidatif akan berikatan dengan asam oksaloasetat, membentuk asam sitrat. Di sini akan dikeluarkan koenzim A. Selanjutnya, asam sitrat akan berubah menjadi asam isositrat. Dan asam isositrat akan berubah menjadi alfa ketoglutarat. Asam alfa ketoglutarat. Dan perubahan ini dihasilkan NADH. Dan juga dikeluarkan CO2. Asam alfa ketoglutarat selanjutnya akan dirubah menjadi senyawa antara suksinat koenzim A. Dan di sini juga dihasilkan NADH. Selanjutnya, suksinat koenzim A akan berubah menjadi asam suksinat. Di sini dihasilkan ATP. Selanjutnya, asam suksinat akan berubah menjadi asam fumarat. Di sini dihasilkan FADH2 atau FHDH. Selanjutnya, asam fumarat akan berubah menjadi asam malat.
dan proses ini membutuhkan air. Selanjutnya, asam malat akan dirubah kembali menjadi asam oksaloasetat untuk siklus Krebs berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan, karena dari dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 molekul asetil koenzim A yang akan masuk ke siklus Krebs, hasilnya nanti ada 6 NADH, ada 2 ATP, dan ada 2 FADH. Jadi disimak baik-baik ya. Ini 2 putaran karena untuk 2 molekul asetil koenzim A. Jadi kalau yang terlihat di sini 3 berarti dikali 2 NADH-nya ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari peristiwa siklus Krebs dibutuhkan 2 asetil koenzim A yang dari peristiwa dekarboksilasi oksidatif. Kemudian 2 H2O. Dibutuhkan juga 2 ADP dan 2 FAD+. Sedangkan siklus Krebs dihasilkan outputnya adalah 2 koenzim A, 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 2 CO2. Nah, dari peristiwa proses dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs yang kita sudah pelajari, ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Kalau glikolisis kan di sitosol. Jadi kalau kita lihat skemanya, untuk proses tahapan dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs ada di matriks mitokondria. Nah, tahapan yang berikutnya, yang keempat, yaitu rantai transport elektron. Kita akan bahas di video berikutnya. Jadi jangan terlewatkan ya. Kalian tonton terus channel YouTube dari Memlis BIO. Jangan lupa di like dan subscribe.